Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Dan yang terpenting, semua masih pada bersemangat kan buat belajar? Anak-anak, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Namun, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran kali ini mencakup 2 mata pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi, mengamati gambar, dan membaca teks, kalian diharapkan mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, kalian diharapkan mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, kalian diharapkan mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang keempat, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, kalian diharapkan mampu menceritakan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Anak-anak, tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Dan bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Salah satu pahlawan yang akan kita bahas kali ini adalah Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Pulau Jawa, sehingga disebut juga sebagai Perang Jawa. Cobalah kalian cari sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, seperti apa yang tertera pada teks yang ada di bawah ini. Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya di Nusantara, Belanda saat itu berusaha menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di pulau yang ada di wilayah Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Jogja ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan rencana pembuatan jalan tersebut melewati Tegal Rejo. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut juga sebagai Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati, atau dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Anak-anak, Perang Diponegoro
merupakan salah satu perang yang paling menyulitkan bagi Belanda di masa penjajahannya. Selain tentunya Perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyadin. Perang Diponegoro juga memakan banyak korban, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak rakyat. Cobalah kalian cari lebih banyak tentang Perang Diponegoro, baik melalui buku-buku maupun lewat media digital. Anak-anak, berdasarkan informasi yang kalian peroleh mengenai Perang Diponegoro di atas, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Kalian buatlah peta pikiran seperti gambar yang ada, isilah sesuai dengan pendapat kalian. Sekarang cobalah kalian jawab pertanyaan yang ada. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Sejalan dengan sila, berapakah sikap Pangeran Diponegoro tersebut? Apakah kamu menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro? Anak-anak, dari 5 pertanyaan yang ada di atas, Bapak sudah memberikan contoh jawabannya. Cobalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat dan pemahaman kalian. Apabila kalian telah selesai mengerjakan semua tugas yang ada, fotolah buku tugas kalian dan kirimlah ke guru kalian. Anak-anak, kita sampai di ujung pembelajaran. Bapak harap kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.